Apa? Prakerin. Prakerin. Belum mulai. Udah. Apa prakerin bedanya prakerin sama prakerin itu setahu aku ya sama aja, cuman kalau prakerin itu dikeluarkannya untuk anak-anak yang magang atau misalnya anak-anak yang SMK yang magang dapatnya prakerin, kalau karyawan kan dapatnya prakerin, kalau yang magang SMK gitu biasanya dapatnya prakerin. Kalau kayak kita bisa minta prakerin karena kita prakerin SMK. Nggak tahu, soalnya aku juga waktu magang dulu aku nggak dapet prakerin. Sama. Entah itu khusus Nggak minta SMK. dan nggak minta juga. Nggak minta juga, dan dulu tuh emang nggak tahu juga ada iya. dokumen berbentuk prakerin itu. Berarti sekarang kita Coba aja lu Mungkin ada perusahaan yang ngasih. mungkin Jadi lumayan kepake kali ya buat nanti lumayan jadi ya, kerjanya. sebagai bukti kan kalau misalnya kita pernah di situ. Penasaran ke Mufi barusan dengan berbagai aktivitas yang tadi diceritain. Itu ilmu yang didapat dari kampus yang kepake sekarang kira-kira berapa persen? Ilmu yang dapat dari kampus 1%. Karena sangat sedikit, bisa dibilang sangat sedikit di kampus. 10 lah. Mungkin basic ya, mungkin seperti fondasi lah mungkin yang pola pikir atau psikotes? fondasi. Psikotes ya terutama. Itu. Oh iya benar. Di atas 1%, di atas 1%. di atas satu. Iya terus Bilangin ke Pak siapa tadi? Ya dosennya. Padahal Pak kamu ini biarin komen. Kan beda. Nisbah. Enggak di Unpad. Kita lebih semua ya. Iya. Bu, siapa yang Bu? paling ya itu sih psikotesnya Nanti sih. kita bilangin. Ya banyak gagal itu kan bagus. Iya. Tapi kan stok gagal kita makin sedikit. Oh iya, Kayak begini ya. naruh batu buat jadi jembatan. Oh iya. Cuman 100 kali lagi lah mereka. Kapasitas gagalnya kita tuh berapa banyak sih? Ketahanan diri harus Santai. Iya, tahan kok. tahan lah sih masih tahan. Terima kasih infonya. Mempersiapkan diri. Belum melempar kegagalan. Belum. Kalau Vinska sengaja milih di bidang itu konsultan. Mas, Masuknya pasti konsultan psikologi apa? bukan semacam apa ya, perusahaan recruitment dan outsourcing gitu. Apa yang disebutnya tuh LPTKS. Jadi full jasa berarti ya. Iya, jasa untuk recruitment sama outsourcing. Tapi di situ ada proses psikotes dan sebagainya. Iya, emang pakai proses psikotes. Jadi kita apa ya, mencari calon tenaga kerja untuk perusahaan lain gitu. Kita cuman ya istilahnya mencarinya aja gitu. Nanti disalurkan ke perusahaan lain ini yang kerjasama sama kita yang kita sebut sebagai klien. Kayak headhunter berarti ya. Enggak juga. Penyedia jasa ya. pegawai ya. Pegawai. Jadi si perusahaan ini kerjasama sama Perusahaan lain yang butuh tenaga kerja. dan rata-rata kalau di Karawang mungkin ini kan ya apa industri. Iya, berjalan. Tapi kalau untuk yang di Kerawang sendiri sih kita cuma megang 2 klien aja. Itu tuh kliennya khusus untuk yang level operator. Kalau misalnya di pusat justru banyaknya yang outsourcing. Gimana suka dukanya? Suka dukanya itu aku kaget pas pertama disuruh ngetesin mata. Jadi salah satu proses recruitmentnya selain ada psikotes, kita juga ngetesin mata. Ada salah satu perusahaan yang tidak boleh matanya minus ataupun buta warna ya. Kalau misalnya untuk sekitar Kerawang, oh ya kita kerjasamanya sama BKK disebutnya. Nah kalau misalnya untuk di sekitar BKK Kerawang, itu apa badan? Pusat Kerja Khusus. Oh. Jadi kayak badan khusus untuk pencari kerja di SMK, khusus di SMK gitu. Tapi SMK-nya SMK Setahu saya Karawang dan setiap SMK ada BKK-nya. Cuman ada yang aktif, ada yang pasif gitu. Jadi perusahaan Vinska ini kerjasama sama BKK di SMK gitu. Ya sama BKK di SMK. Rata-rata malah kita sebutnya ada yang ijon. Ya ijon tuh yang belum UM, misal kelas 3 itu malah perusahaan nggak mau kalau ijon. Jadi istilahnya entah alumni atau apa, tapi lamarnya atau dia apply-nya lewat BKK itu. Kita ngetesin ya di BKK gitu. Oh tesnya di BKK. Itu Tete mau nanya lupa sekarang ingat. Itu yang nentuin alat tes itu siapa? Psikolog. Dari perusahaan. Ada psikolog di Nggak tahu ya, mungkin dari perusahaan. Soalnya pas kita masuk alat tes untuk PT ini ya ini alat tes untuk PT ini beda-beda.
Jadi kita tergantung nih, kita megang atau kita nyari calon tenaga kerja buat PT apa. Kalau Ngetes aja. ngetes aja kalau untuk PT yang di Kerawang, tes sama scoring. Terus juga kita ngedampingin sih sampai nanti kayak mulai pengumuman interview, terus medical sampai nanti tahap akhirnya. Ada yang disebut apa ya di perusahaan itu tuh final assessment atau tes akhir, itu kita ngedampingin juga. Nanti beres final assessment baru deh udah lepas dari kita. Nah kalau di satu perusahaan lagi justru kebalik, yang di perusahaan yang satu lagi mah yang ngetes justru HRD perusahaannya. Kita cuma ngabsenin aja nih, kita nggak boleh sama sekali nggak boleh masuk ke ruangan saat tes. Pokoknya kita aja tes alat tesnya apa kita nggak tahu. Nah beres tes yang lolos kan diumumin. Nah baru yang lolos kita interview gitu. Jadi pokoknya beda perusahaan, beda cara masing-masing ya. Tergantung request mereka. Tergantung klien kita. Tergantung klien. Iya, Betul. Orang ketiga soalnya. Tergantung ketiga. Iya. Jangan dilanjutin. Tolong edit. Oke, di pengalaman jadi orang ketiga. Kan kalau daftar orang kedua, Oh. daftar kerja mah orang ketiganya yang pasti yang bantuin untuk pendaftaran ya kan. Orang pertama itu perusahaan, orang kedua itu yang daftar, orang ketiga itu yang membantu interview dan Tapi gak pernah jadi orang ketiga. nggak pernah. Mau nggak jadi orang? Capek. Mending dapat kalau enggak, total sih.